Hai bun, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Yuk dijawab. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi inget pas lagi nganterin TK adik aku deh. Gimana nih, gimana? Udah seger-seger belum nih lihat video aku? Seger dong ya. Kalau lihat buah, aduh mata langsung kayak enak gitu liatnya ya. Kalau buahnya belum tentu enak. Jadi aku tuh nggak niat buat kesini. Aku tuh mau ke pasar, mau beli beras sama telur, tapi ternyata kita kehujanan gitu di jalan dan malah lebih deket pergi ke sini. Jadi ya udah deh, aku beli berasnya di sini aja. Gak tahu kenapa sekarang aku malah lebih seneng ya belanja sama kayak warung-warung yang kelontong, kayak tukang beras ya udah cuma tukang beras doang, tukang telur ya udah cuma tukang telur doang gitu. Karena apa coba? Karena lebaran kemarin aku dapet THR. Jadi gian deh. Kalau dibilang lebih nyaman ya udah pasti lebih nyaman ke supermarket ya. Cuma ya itu tadi ada plus minusnya. Niatnya cuma mau beli beras doang sama telur, tapi ya jajannya begitulah kalau bawa anak kecil. Di sini aku nggak belanja banyak, aku cuma beli saus, kecap, telur, beli sampo, beli beras, sama nemu minyak. Minyak sekarang udah turun ya bun, jadi 45.000 loh di sini. Kalau urusan beras ya aku mah merek apa aja lah, yang penting mah lagi promo. Nggak lama juga sih di sini, paling hitungan menit gitulah, karena memang gercep ya. Takut si anak jelalatan gitu matanya. Dan untungnya aku bawa kantong belanja ya, aku selalu bawa kantong belanja walaupun memang nggak diniatin belanja, karena memang kalau misalnya beli-belian ke Indomaret gitu kan sekarang nggak pakai kantong ya. Kalau ke pasar nggak usah deh bawa-bawa kantong kayak gini. Pernah waktu itu di pasar nerapin yang kayak gitu juga, cuma beberapa warung doang, tapi jadi nggak ada yang datang ke warung itu, malah jadi pergi ke warung sebelahnya karena ya ibu-ibu kayak kumaha tuh bawana gitu. Jadi ya udah sekarang diadain lagi tuh kantong. Pulang belanja terus aku ketemu sama si Mamang. Sebenarnya nggak ketemu sih, kayak nyium bau aromanya tuh kayak menggugah selera banget, padahal nggak lapar-lapar banget. Ini ada di depan Ibnu Akil, sekolah tercinta aku. Teman-teman, dulu aku sekolah di sini. Emang udah jadi ciri khas atau gimana sih, setiap mamang-mamang yang gerobakan bawa mie ayam itu pasti gerobaknya tuh dicat ada birunya. Ada juga nggak di tempat teman-teman? Pasti ada kan? Ada, hayo ngaku, ada pasti nih. Ngomong-ngomong, itu mereka janjian atau gimana ya? Di setiap daerah nih pasti aja tukang mie ayam gerobaknya tuh warna biru. Dan kaldu kuningnya itu dipenuhi dengan minyak. Aku nggak tahu itu minyak beneran atau kaldu beneran, tapi yang jelas ini mie ayamnya enak dan harganya 8.000. Terus sausnya juga enak, itu bukan saus cap gunung yang banyak titik-titik hitamnya gitu, bukan. Karena di tukang mie ayam tadi nggak ada baksonya, jadi aku mampir dulu nih ke tukang bakso. Tapi aku bukan beli bakso, aku beli ciloknya. Nah, cilok segede-gede kayak gitu itu harganya 1.000-an. Oke, aku udah sampai rumah, terus udah makan juga mie ayam sama ciloknya, dan aku udah mandi juga karena tadi memang aku pergi nggak mandi dulu. Jangan bilang ya. Aku mau bikin bumbu-bumbuan nih. Biasa teman-teman tahu kan, bawang merah, bawang putih sama cabai merah, biar nanti kalau lagi masak itu gampang banget buat pakainya. Terus juga ini aku lagi ngeluarin barang-barang makanan yang sisa-sisa entah dari hari kapan, yang niatnya mau diangetin tapi keburu males, jadi kebuang deh sekarang. Tadi cabai sama bawang-bawangannya udah aku siapin ya. Tadi makanya aku keluarin dari kulkas. Ini udah dikupasin tadi pagi sama aku. Si bawang-bawangan sama cabainya mau aku chopper pakai si chopper yang super gemes ini. Ini adalah 5-in-1 antibacterial odorless Meko chopper. Dia tuh kayak 5-in-1 tuh bener ya. Ada chopper, blender, grinder, egg beater sama garlic peeler. Tuh aku ngupasin bawang putihnya pakai chopper. Tuh lihat tuh kayak video kecil di atas ya. Ini semua aku kupasin, jadi mempermudah hidup gak sih? Seperti biasa bumbu-bumbuannya gak aku satu-satuin ya, jadi mereka tuh di chopper masing-masing sama aku. Nah, karena ini pakai chopper bukan pakai blender, jadi gak aku tambahin minyak ya. Gak perlu nunggu waktu lama, cuman dalam hitungan detik aja ini bawang putihnya sudah selembut ini. Canggih banget ini chopper. Karena aku lagi males
buat masukin ke plastik kecil. Jadi ya udah aku satuin aja ke dalam kotak. Nah, si kotak ini juga nanti bakal aku satuin sama si bawang merah. Jadi bawang merah sebelah, si bawang putih sebelah gitu. Jadi aku satuin dalam satu kotak ya, bawang merah sama bawang putihnya. Terus nggak aku taruh di freezer lagi karena ini memang cuma sedikit ya. Aku belinya cuma seperempat doang dan ya paling kepake 5-1 minggu doang lah. Tapi tetap ya naronya harus di kulkas. Aku tadi bilang jangan di freezer, tapi tetap harus di kulkas. Oke? Karena kalau ditaruh di freezer, nah kalau misalnya bawang-bawangan ini satu-satuin pasti kan dia beku dong. Terus kalau misalnya kita mau pakai nih pasti susah banget buat ngambilnya. Makanya taruhnya cukup di kulkas bawah aja. Bawang-bawangannya udah selesai dan next aku mau chopper si cabenya. Nah, untuk chopper cabenya juga sama ya. Aku nggak pakai minyak juga. Nah, untuk cabenya mah aku pisahin dong karena dia warnanya merah sendirian dan nggak semua masakan pakai cabe, tapi semua masakan pasti pakai bawang merah atau bawang putih. Maksudnya si bawang merah sama bawang putih mah kalau disatuin nggak masalah gitu, tapi kalau si cabe harus di wadah terpisah. Kalau di chopper ya pasti memang cabenya kelihatan masih bara-rada gitu ya. Makanya sekarang mau aku lembutin setengahnya aja ini pakai blenderan yang kecil ini. Sumpah sih ini grinding cupnya lucu banget, cuma 200 ml, pas banget nih buat keluarga kecil kalau mau nyambel sedikit aja. Karena aku pengen teksturnya yang agak lembut tapi nggak lembut-lembut banget juga, makanya aku tambahin minyak ya sebelum di blender. Gak butuh waktu lama, si kecil ini sudah menghasilkan tekstur cabai yang aku inginkan. Oke, aku jadi punya dua tipe cabai ya, yang satu agak kasar dan yang satu lembut. Alhamdulillah stok perbubuhan aku sudah aman. Nah, buat bunda-bunda yang dari tadi fokus ke chopper gemes yang super estetik ini chopper baru dari Meko ya bun. 5-in-1 antibacterial odorless chopper. Lihat nih, mesinnya aja cantik banget gak sih? Dia punya knob pilihan kecepatan yang super cute. Tuh, lihat bulat gitu. Bagian bawahnya ini untuk chopper. Terus untuk bagian atasnya itu untuk penggiling atau untuk juicer. Keduanya dia sama-sama punya tutup ya, jadi aman banget nih. Nah, untuk choppernya sendiri kapasitasnya dia 2 liter ya. Punya tatakan karet anti slip yang terpisah. Tutup penutup wadah choppernya sendiri ini terbuat dari plastik tapi kokoh banget dan disertai segel penutup ya. Mata pisaunya ada 2 nih, atas dan bawah, tajam banget pastinya. Tambahannya dia punya pengupas bawang putih dan pengocok telurnya juga loh. Choppernya terbuat dari bahan kaca antibakterial dengan kapasitas maksimal 2 liter. Untuk grinding cup dan juicernya terbuat dari bahan tritan, jadi sudah pasti baby food grade, bebas dari zat berbahaya. Kapasitas si penggiling ini 200 ml, kecil-kecil tapi cabai rawit. Bisa buat giling kopi, beras, sampai kacang hijau pun bisa hancur olehnya. Nah, ini nih favorit aku, si gelas juicernya bisa jadi tumbler juga. Tuh, lihat tutupnya bisa dibuka dua-duanya kayak gini nih, jadi memudahkan kita buat minum. Gak kalah penting juga, si chopper ini punya daya listrik yang rendah, jadi bisa menghemat pulsa token di rumah ya bun. By the way, dia punya 3 pilihan warna loh, ada milky white, sakura pink, dan yang aku punya ini iris lilac, kesukaannya Kay. Yang bikin tambah keren nih ya, dia punya garansi resmi 1 tahun. Jadi semisalnya nih kita pakai kurang dari 1 tahun, mesinnya rusak, bakal diganti unit baru. Aduh, udah deh, ini mah pokoknya ya jadi idamannya ibu-ibu banget gak sih? Cus, cepetan teman-teman ngumpulin uang yuk. Nah, buat teman-teman yang mau beli terus pakai kode voucher aku bakal dapat potongan harga juga loh. Udah, aku capek nih ngomong mulu. Aku lagi mau bikin jus dong, jus semangka. Ini pakai semangka terus digulain sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh aja. Nah, terus ditambahin sama Yakult. Karena aku cuma punya Yoyik ya, sama aja lah ya kayak Yakult, jadi ya udah aku pakein Yoyik, pakai yang botol kecil aja. Ini dimasukin terus udah deh di blender. Aduh, ini rasanya seger banget, apalagi kalau habis ngomong banyak kayak aku. By the way, jangan salah fokus di kaca ya, itu ada ibu-ibu kameramen ngeliatin. Kalau gitu aku pamit dulu ya bun. Wassalamualaikum.